adalah setiap orang dari kita memahami cara berinteraksi dengan pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas fisik lainnya, ya, dengan baik dan tidak merasa canggung, ya. Jadi saya nanti mungkin pertemuan kita berikutnya, ya, saya akan coba posting itu foto-foto yang sangat baik di beberapa negara. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi kita lihat di sini, coba perhatikan ya. Ini ada yang bantuin. Ini juga ya. Kemudian juga di sini, kemudian ini. Nah, kalau di luar, ini nggak ada nih yang bantuin. Jadi dia hanya bus driver aja. Jadi hanya supir bus aja, tidak ada kernetnya. Jadi kalau bus itu hanya ada supir bus, tidak pakai kernet. Jadi supirnya semuanya merangkap, dia yang kemudian bantuin gitu ya. Dan kenapa jadinya tidak menjadi beban? Karena ini betul-betul didesain ini ya, tangganya atau tanjakannya ini itu rata. Sehingga semua yang disable itu bisa melakukannya tanpa pertolongan orang lain. Jadi negaranya sedemikian rupa menghargai mereka yang disable sehingga ini betul-betul terasa seperti orang lain gitu. Nah, kita lihat apa arti disabilitas. Ya, ini yang kita maksud. Jadi artinya dengan gambar ini saja kita langsung bisa melihat, oh rupanya disabilitas itu maksudnya itu, gitu ya. Jadi kalau ini kita lihat dia itu bisa lancar berjalan, sementara di sini ini sulit. Makanya kita sebut dia disable. Jadi ya, jadi disabilitas kita adaptasi, kita menyebutnya seperti itu. Nah, sekarang di semua negara, termasuk di negara kita, sebenarnya itu undang-undangnya ada dan kemudian pada waktu bahkan kita akreditasi fakultas ya, di dalam instrumen akreditasinya itu ada standar. Salah satu standarnya itu sesuai dengan Permen Ristek nomor 18 tahun 2018 tentang standar sarana prasarana. Jadi kalau disebut standar artinya itu adalah kriteria minimal. Nah, di dalam standar tersebut itu dituliskan salah satunya kita ya harus menyediakan itu tidak hanya tangga, tetapi itu jalan yang bisa digunakan oleh mereka yang pengguna kursi roda. Jadi kalau kalian lihat di teras depan kita di pintu masuk satu untuk ke ini ya ke pintu masuk kita itu kan dia di sebelah kiri kanan itu ada yang landai ya. Jadi kalau yang di depannya itu tangga, sementara yang di kiri kanannya itu landai dari jalan itu bisa naik ke atas. Nah, itu untuk disable ya. Demikian juga toilet, itu juga kita harus mengakomodirnya. Nah, apa yang dapat kita lakukan ya? Jadi ini antara lain dibuat seperti ini. Kemudian ada disable, ada lagi yang kita sebut penyandang disabilitas. Jadi disabilitas timbul dari interaksi antara penyandang disabilitas dengan hambatan dari sikap serta lingkungan. Ya, lihat ya, disabilitas di sini itu adalah hambatan sikap dan lingkungan. Jadi tidak hanya lingkungan saja, tetapi sikap dari orang-orang di sekitarnya yang menghalangi keikutsertaan mereka secara utuh dalam bermasyarakat dengan kesetaraan bersama orang yang non-disabilitas. Nah, inilah definisi dari disabilitas. Jadi disabilitas itu kalau kita menghalangi atau mereka yang penyandang disabel yang kemudian merasa dia itu terhalangi untuk bisa bermasyarakat sama dengan mereka yang non-disabilitas.
Nah, sedangkan penyandang disabilitas adalah mereka yang menyandang keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau keterbatasan panca indera yang dalam berinteraksi dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam bermasyarakat. Ya, jadi itu kita definisikan untuk penyandang disabilitas. Ya, jadi artinya keadaannya baik itu keterbatasan fisik, mental, intelektual gitu ya. Sebentar ya. Assalamualaikum yuk. Aku lagi ngajar yuk. Nanti aku telepon ya. Iya, ntar ya yuk. Yuk. Iya, jam 7. Oke. Iya, Assalamualaikum. Nah, itu dia penyandang disabilitas ya. Kemudian bagaimana kita mengenali hambatan dan bagian-bagiannya? Kalau kita lihat di sini hambatannya, ini hambatan bagi pengguna kursi roda dan orang-orang dengan kesulitan fisik seperti apa ya, anak tangga yang undak-undakan, kemudian ada tangga, ada trotoar yang tidak rata, ada jalur atau lorong yang sempit, kurangnya ruang untuk manuver dari kursi rodanya dan lain-lain. Itu kita sebut sebagai hambatan, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat trotoar kita kan itu kan nggak rata banget ya. Kemudian luasnya juga tidak mencukupi. Yang memudahkan bagi mereka, jadi ini hambatan kita sebut adalah kalau ini yang kalau tandanya seperti ini yang memudahkan bagi pengguna kursi roda seperti rem, kemudian ada lift, ada trotoar yang rata, ruang atau tempat yang halus atau rata dan lain-lain. Nah, kemudian penyebab dari disabilitas fisik itu dapat berupa bawaan atau akibat dari cedera. Bisa karena distrofi otot, bisa multiple sclerosis, bisa cerebral palsy, amputasi, bisa penyakit jantung, penyakit paru, atau penyakit lainnya yang tidak memungkinkan mereka untuk dapat bergerak dengan bebas. Ya. Nah, pengguna kursi roda dan orang-orang dengan kelainan fisik lainnya itu contohnya adalah mereka kalau kita lihat di sini ini menggunakan kursi roda ya. Ini ada yang manual seperti ini, ada juga yang elektrik. Jadi kalau dia elektrik pakai listrik ya, ini bisa jalan sendiri. Kalau ini kan kita terpaksa mutar pakai tangan. Nah, ada juga yang pakai walker. Ya, jadi walker seperti ini ya bisa. Jadi ini lebih kokoh dibandingkan kalau dengan memakai kruk ya. Kalau kita lihat memakai kruk seperti ini kalau untuk orang tua ini tidak dianjurkan karena tidak stabil. Sedangkan untuk orang muda mungkin ini lebih apa namanya simple karena kalau ini kan dia walker kan dia lebih besar ya. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian ada 9 petunjuk untuk etika kursi roda. Nah, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, ini kita lihat itu ada 9 hal yang perlu kita cermati. Ya. Nah, ini adalah hal yang basic. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka yang tunanetra dan tunarungu, dan mereka yang pengguna kursi roda juga sama. Ya, kita selalu bertanya sebelum membantu. Jadi jangan nanti kita SKSD. Selalu kita bertanya, apakah Anda ingin saya bantu untuk menyeberangkah atau untuk dudukkah gitu ya? Atau untuk mengambil posisi misalnya. Kita selalu bertanya dulu sebelum kita membantu. Kemudian jangan berasumsi. Kita mikir nih, dia ini pasti nggak bisa atau gimana gitu, nggak boleh ya. Kemudian kita berikan rasa hormat. 3 hal ini merupakan attitude dasar kita di dalam kita berkomunikasi maupun juga berinteraksi dengan mereka penyandang disabilitas. Yang pertama, tetaplah berjabat tangan sekalipun tangan mereka sulit digerakkan. Fokus pada orangnya, bukan pada kondisi fisiknya. Nah, seringkali
bukan sering ya, ada pada waktu kita berjabat tangan seperti ini, kita menunggu dia, ya. Jadi kalau saya biasanya, kalau saya tahu dia adalah misalnya tangannya itu agak lemah, misalnya, ini ya, paraplegi misalnya, maka apa yang saya lakukan, itu adalah saya yang datang. Maksudnya tangan saya yang terulur langsung ke tangannya. Jadi biasanya kan kalau kita berjabat tangan, itu antara kita dengan dia sama-sama maju kan tangannya. Nah, kalau untuk mereka yang penyandang disabilitas, kita itu tangan kita yang terulur ke tangan dia. Sehingga nanti tangan dia itu cuma sedikit bergerak, udah nyampe ke tangan kita. Ya, jadi itu. Dan kalau misalnya waktu kita nggak tahu, misalnya kita nggak tahu, kita ulurkan tangan kita, terus dia sulit gitu menggerakkan, kita langsung sorongkan tangan kita, ya supaya supaya deket gitu ininya. Nah, kadang-kadang kalau kita menunggu misalnya gitu, dia jadinya tidak enak hati, ya. Jadi dia dia merasa, grogi kalau misalnya kita tungguin. Nah, itu yang, pertama. Kemudian kalau kita ingin menawarkan bantuan, itu lakukanlah dengan santun, ya. Jadi kita tidak, mengatakan, "Ini bisa ya, Dek, bukan bias," ya. "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Nah, bukan misalnya, "Sebaiknya saya bantu Anda," bukan gitu, ya. Jadi kita harus bertanya. Jadi tadi, attitude dasar kita adalah bertanya, menawarkan bantuan. Nah, yang ketiga, setelah kita bertanya untuk menawarkan bantuan, kita tunggu jawabannya, ya. Jadi bisa jadi, dia tidak mengharapkan bantuan kita. Ya, jadi kalau misalnya dia mengatakan, "Tidak, terima kasih." "Oh ya, tidak apa-apa," kita bilang. Jadi kita tidak perlu kecil hati ya. Jangan pula nanti begitu dia menolak terus kita bilang, "Ini udah nggak bisa, somse," gitu ya ininya. Nah, yang keempat itu adalah kita pastikan ya, kita posisikan mata kita sejajar dengan mata pengguna kursi roda saat kita berbicara ya. Jadi, jangan kita itu berdiri, kemudian dia duduk. Ya sama aja sih sebenarnya ya konsepnya. Orang yang bukan penyandang disabilitas pun, kalau misalnya kita duduk, terus lawan bicara kita berdiri, itu tidak nyaman. Kita kemudian mendongak gitu melihat dia, dan dia itu menunduk melihat ke arah kita. Ya, jadi dengan atau tanpa disabilitas pun kita itu tidak sopan kalau kita berbicara dalam posisi yang tidak sejajar. Ya, jadi itu adalah hal yang lumrah ya. Nah, apalagi kalau mereka yang pengguna kursi roda. Maka kalau mereka untuk pengguna yang kursi roda, sebaiknya kita melakukannya itu dengan cara apakah misalnya kita duduk, jadi kita ambil kursi sehingga sama dengan dia, atau kita jongkok atau berlutut sebagai bentuk penghormatan kita, ya. Jadi kita itu eye contact-nya dapat dan itu sejajar. Kemudian yang kelima, kita hindari bersandar atau bertahan di kursi roda seseorang. Ini, jadi kita ingat bahwa pengguna kursi roda, menganggap kursi roda itu adalah bagian dari tubuhnya. Jadi kalau kita nih nyandar ke dia gitu ya, maka seolah-olah kan kitanya yang bersandar ke dia gitu, bukan ke kursinya gitu. Nah, ini sangat tidak sopan ya, dan itu, tidak dianjurkan. Nah, jadi ini yang kita lihat. Kemudian kita hindari memindahkan alat bantu mobilitas mereka seperti kursi roda atau kruk misalnya, kecuali kalau kita diminta melakukannya. Kalau kita diminta maka kita pindahkan, tapi kalau tidak sebaiknya tidak kita pindahkan. Kenapa? Karena waktu dia meletakkannya dia udah mikirin, dia bisa menjangkaunya. Ya, jadi kadang-kadang kita mikir, aduh ini kok di sini ya diletakkan, kemudian kita pindahkan gitu. Padahal dia sengaja meletakkan di situ agar dia mudah menjangkaunya. Jadi itu mudah terjangkau sehingga nantinya dia bisa menggunakannya dengan mudah tanpa bantuan orang lain.
Nah, hal-hal seperti ini nih yang kita perlu lihat ya. Nah, kemudian kita hindari untuk meraih atau menggandeng tangan pengguna tongkat atau kruk. Ini sama seperti kemarin ya, waktu kita berbicara tentang berinteraksi dengan mereka yang tunanetra. Ya, jadi bukan kita megang dia, tetapi dia yang megang kita. Artinya itu inisiatifnya adalah dari dia. Kalau kemarin kita pengguna tunanetra, kalau kita ingin memegang tangannya atau menggenggam tangannya, kita cukup menempelkan punggung tangannya ke punggung tangan kita. Artinya kita bersedia kalau dia memang ingin berpegangan pada kita. Tapi bukan sebaliknya ya. Jadi bukan sebaliknya kita yang megang dia. Itu adalah rules, ground rules-nya ya. Begitu juga pada mereka yang pengguna tongkat ataupun kruk. Nah, yang kedelapan adalah berbicaralah langsung kepada penyandang disabilitas, bukan kepada pendampingnya. Ya, jadi bisa melibatkan pendampingnya dalam berbicara kepada langsung kepada penyandang disabilitas. Kecuali misalnya memang dia sulit untuk berkomunikasi. Seperti kemarin kalau misalnya dia tunarungu, kemudian dia juga disabel penyandang di ini ya untuk bergerak. Nah, jadi itu kita mungkin dengan pendampingnya. Tapi kalau dia hanya bermasalah untuk gerakan, maka kita sebaiknya berbicara langsung dengan mereka yang penyandang disabilitas. Ya, jangan artinya gini, eh, kita selalu berpikir bahwa kita itu sama. Ya, jadi kita itu berpikirnya seperti itu. Kita adalah sama. Jadi jangan kemudian karena kita aduh ini cacat, males ngomong sama dia terus kita ngomong sama pendampingnya. Nah, itu tidak tepat. Kemudian kita lihat jika ruangannya di tempat itu terlalu tinggi bagi penyandang disabel fisik, maka turunlah untuk memberikan pelayanan. Ya, jadi misalnya apa namanya susah untuk dia mencapai kita, maka kita yang mencapai dari si penyandang pengguna kursi roda tadi. Nah, ini yang kita perlu lihat. Jadi intinya adalah pertama kita itu hormat ya, kita itu menganggap sama dengan yang non disabilitas. Yang kedua, kita itu sopan ya. Jadi kita itu kalau selalu ada keinginan untuk bagaimana memberikan yang terbaik bagi orang lain. Nah, bagaimana cara membantu mereka yang menggunakan kursi roda? Ya, jadi kalau tadi itu adalah berinteraksi dan berkomunikasi dan kalau kita membantu pengguna kursi roda kira-kira seperti apa ya. Nah, kenapa seseorang menggunakan kursi roda? Jadi kita lihat dulu ya. Jadi ini biasanya untuk sarana dia untuk bergerak agar dia bisa mobile ya, agar dia bisa hidup secara mandiri, bisa bekerja atau pergi ke sekolah, pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu sebabnya sekarang ini kalau kita lihat kursi roda itu banyak didesain itu dengan menggunakan tenaga listrik ya, listrik atau baterai seperti itu sehingga tidak memerlukan orang lain. Jadi dia bisa bergerak bebas seperti dia mengendarai kursi rodanya ya. Tetapi tentu saja seperti tadi syaratnya adalah lingkungannya itu memungkinkan untuk dia bisa bergerak bebas sehingga dia tidak menjadi beban bagi yang lainnya. Nah, bagian-bagian dari kursi roda ini kita lihat nih ya, ada sandaran tangan, kemudian ada frame, ada tempat duduk. Nah, ini kita sebut sebagai handle, pegangannya. Kemudian ini ada sandaran belakang, ini rodanya, nah ini rimnya. Ya, kemudian ini ada tuas tipping. Nah, nanti harusnya ada di sini satu lagi, nah, di sini nih, yang di sini. Ini nanti ada kita bisa mengunci, kita bisa di tipping ini kalau saya nggak salah. Harusnya sih nggak di sini ya, di depan dia. Di depan di roda sini dan roda yang ini nanti ada
untuk dia bisa kita mengunci sehingga dia tidak meluncur. Jadi dia bisa terkunci kalau dia sedang berhenti. Ya. Kemudian kita lihat ini jenis-jenisnya. Ya, jadi, nah ini dia yang elektrik. Ini elektrik. Kalau yang ini manual, ini juga tergantung ya kebutuhan ya, kebutuhan. Ini kita lihat rodanya kan beda dengan yang ini. Ya, begitu juga dengan yang ini kita lihat. Ini jenis-jenis yang ada banyak sekali sebenarnya di pasaran. Nah, ini kursi roda yang standar. Kita lihat ini adalah yang biasa, yang sehari-hari. Kemudian kita lihat ini yang ringan ya, ini ringan banget. Dari sama seperti kalau kita sepeda ya. Jadi sepeda itu makin ringan makin mahal ya. Jadi sampai puluhan juta. Nah, ini kursi roda yang elektrik. Nah, ini di sini untuk seperti setirnya ya. Jadi dia bisa mengarahkan ke kanan, ke belakang. Ini ke kanan, ke kiri, maju, mundur itu bisa bisa diatur dari sini. Nah, kursi roda elektrik. Nah, kemudian bagaimana kita membuka dan melipat kursi roda? Yang kita lakukan itu bukan seperti ini, tapi ini nih, ini yang sandaran, yang bukan sandaran, apa namanya, tempat duduknya itu yang kita tarik ke atas. Nah, begitu kita tarik nih ke atas tempat duduknya ini, karena ini tempat duduknya ini lentur ya, ini langsung semuanya langsung rapat gitu ininya. Kemudian bagaimana kita memiringkan ke belakang gitu ininya ya. Nah, kita lihat nih. Ini kakinya di sini. Ini baru kemudian dia dorong ke atas. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa kita dorong. Nah, naik dan turun anak tangga secara aman. Oke. Jadi, sekali lagi kita pastikan dulu dia bisa nggak pegangan. Jangan nanti waktu kita naikkan seperti ini, kemudian ternyata lepas nih pegangannya dari sini, itu dia bisa jatuh tertelungkup ke depan. Ya, jadi hati-hati. Kita harus bisa memperhitungkan, karena ini kita perlu kekuatan. Begitu kita menaikkan dia ke undakan ini ya. Untuk itulah kita perlu mengetahui bagaimana mengoperasikannya, apakah tempatnya ini rata atau tidak, aman atau tidak, itu sangat penting. Nah, kemudian waktu turun dari kemiringan yang curam, gitu misalnya. Nah, kalau misalnya kita mau maju seperti ini, atau kita yang mundur. Jadi dia tetap menghadap ke kiri, kita yang mundur ke belakang. Ya, jadi lihat nih, arah kita adalah mundur, dia ke depan. Tapi tentu saja kita harus juga memperhitungkan kita aman tidak. Jangan nanti kita pula nanti yang jadi akhirnya yang jatuh ya. Jadi ini adalah cara bagaimana kita turun dari kemiringan yang curam tetapi pendek. Tentu saja kalau itu cukup panjang tidak dianjurkan ya. Kemudian ini adalah bagaimana menaiki dan menuruni tangga secara aman. Tapi kalau ininya kita harus lihat bahwa apakah ini memungkinkan atau tidak. Nah, itu sebabnya ini sebenarnya tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan. Kita itu apa namanya? Diharapkan ini seperti ini yang maksud saya, ini tidak mengakomodir mereka yang disabel ya. Jadi sekarang semua gedung menjadi satu kewajiban untuk bisa mengakomodir mereka yang disabilitas. Nah, untuk itulah kita perlu memikirkan keamanan dan kenyamanan sebelum kita memberikan bantuan. Kita tanyakan kepada orangnya apakah dia lebih nyaman dipindahkan atau diangkat. Pastikan dia dipindahkan secara nyaman, tidak tergesa-gesa, dan tidak secara kasar. Selalu minta bantuan jika kita ragu tentang kemampuan kita. Ya, jadi kita harus bisa mengukur diri kita. Misal nih, yang kita akan pindahkan itu orangnya cukup besar, sementara kita kecil gitu. Nah, itu jangan coba-coba ya.
Nah, mungkin itu yang kita perlu lihat pada mereka yang penyandang pengguna kursi roda. Nah, pengguna kursi roda ini jadi kita lihat dari kemarin itu bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka yang disabel. Kita lihat prinsipnya sama untuk tiga-tiganya, ya, sama-sama ketiganya itu diharapkan kita tidak SKSD, ya. Kita nanya kalau kita ingin memberikan bantuan. Yang kedua kita itu adalah ya kita siap-siap kalau misalnya ditolak ya nggak apa-apa. Jadi jangan juga kita maksain, ya. Kemudian kita lihat, jangan kita menganggap berbeda. Jadi kita memperlakukannya sama, ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan penyandang, dengan mereka yang pengguna kursi roda, disabilitas karena mereka menggunakan kursi roda? Silakan. Saya mau nanya dulu nih sama kalian ya sebelum ininya. Jufri Prayoga. Halo, Jufri Prayoga. Halo, Dok. Ya, Jufri, ini kan kamu kan disuruh memilih apakah rehab medik dengan wellness, benar nggak? Memilih, benar, Dok. Iya kan? Karena ini kan bloknya kan blok elektif kan? Iya, Dok. Kira-kira kenapa kamu pilih ini? Sebenarnya, Dok, kan kalau masalah KRS saya ini kan menurut saya menarik sih, rehabilitas, Dok. Menarik sih. Karena kan mengenai apa ya, materi bagaimana cara kita kayak menanggapi atau merespon orang yang disabilitas. Karena saya sudah punya pengalaman juga dulu, Dok, dengan keluarga saya yang disabilitas. Gitu kan, terutama disabilitas alat gerak gitu, yang nggak bisa berjalan lagi menggunakan kursi roda. Oke. Jadi saya dulu kan kalau orang saya kan kalau ada kan saya bantu gitu. Tapi saya kurang tahu bagaimana cara kayak sikap gitu kan, Dok. Karena kan kalau sikap yang baik gitu. Karena kan kita kalau dalam bermasyarakat ya kadang nggak mengikuti kaidah yang ada gitu, yang sopan, kadang suka hati aja gitu. Ya, Membantu. artinya kamu selama ini tidak tahu bagaimana harus bersikap Ya. gitu kan? Iya, Jadi Dok. kita hanya pakai feeling aja ya kan? Iya, Dok. Kadang-kadang kalau kita lagi capek dimintain tolong, kita muka kita langsung kesel kan lihat dia. Oke, terima kasih Jufri. Amelia Utami. Halo Mel. Amelia Utami. Saya, Dok. Iya, kenapa Amel pilih blok elektif rehab medik? Mungkin lebih menarik juga, Dok, karena kan dari sebelum-sebelumnya belum ada dipelajari di blok-blok yang lain, mungkin kayak gitu sih, Dok. Ya. Sebelumnya ada nggak ya ini kan diceritakan bahwa kita akan belajar tentang apa gitu? Ada, Dok, disinggung sedikit. Ada ya. Oke. Jadi harapannya pada waktu, jadi saya tuh pengen banget kalau nanti misalnya kita kan akan ada kuliah berikutnya ya. Saya mau kalian volunteer, tapi kalau saya bilang volunteer pasti diem semuanya, ya kan? Jadi saya ini aja lah, minta aja lah kalau gitu ya. Agustina suka nonton film nggak? Tergantung, Dok, filmnya.
Kalau tergantung berarti nggak suka, Tin. Kalau yang penyuka nonton itu dia senang nonton apa aja gitu. Hasian, kamu suka nggak nonton? Nonton film suka deh. Gitu ya. Nah, yang drama Korea siapa yang suka? Halo? Ya, masa sih nggak ada yang nonton drakor? Tergantung, Dok. Oke. Jadi gini, Tin. Kamu bersedia nggak kalau seandainya saya meminta, bisa aja sih Tina dengan teman-temannya, itu mendesain satu video, tapi dia singkat aja, sebenarnya bukan mendesain. Cari video di YouTube, cukup beberapa menit gitu ya. Atau kamu membuat video juga boleh, tinggal menyunting beberapa misalnya seperti itu untuk disabilitas. Ya, jadi bagaimana nanti kita melihat bahwa itu sangat menarik. Ya, sangat menarik. Seperti misalnya dia naik bus atau dia turun bus gitu ininya. Ya. Jadi kemudian bagaimana itu dilakukan? Saya akan mencari foto-foto yang sebelumnya. Saya senang sekali memfoto-foto itu. Cuman saya nggak tahu nih, saya akan cari lagi nanti ininya ya. Jadi bentuk dari busnya sendiri itu beda. Ya, jadi kalau di luar busnya itu nggak sama dengan kayak kita. Kalau kita dari depan sampai belakang kan semuanya bersusun gini kan. Nah, ini enggak. Jadi memang ada dia didesain khusus untuk mereka yang disable. Jadi ada untuk mereka yang disable, untuk pengguna kereta, termasuk kereta bayi loh. Jadi tidak harus mereka pengguna kursi roda, tetapi juga kereta bayi bisa langsung masuk gitu ya. Kemudian ada tempat untuk orang yang non-disable. Nah, itu sangat menarik ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti itu boleh lihat beberapa atau search beberapa video, kemudian nanti bisa share dengan teman-temannya pada waktu kita ketemu pertemuan berikutnya. Gitu ininya ya. Oke, kira-kira Tin, kamu itu bersedia nggak? Bersedia, Dok. Nanti saya usahakan cari videonya. Jadi cari videonya nanti kita share ya. Saya juga nanti akan mencari, nanti kita akan melihat seperti apa. Ya. Kemudian Lydia Grace. Halo Lydia. Ya, Dokter. Nah, jadi Lid, kamu punya temen nih yang dia penyandang disabilitas. Dia menggunakan kursi roda. Kamu ingin berbicara dengan dia. Seperti apa sikap kamu, Grace? Halo? Iya, Dokter. Mungkin kalau tadi di kursi roda ya, Dok? Kalau Iya, Lydia, bisa nggak sih diliatin mukanya meskipun belum mandi? baik, Dokter. Sebentar ya, Dokter. Mungkin Dok, sikap saya Dok yang pertama memberi salam dulu Dokter. Memberi salam, baru Dokter saya akan melihat matanya itu lurus Dokter, jadi sejajar gitu. Lalu saya tanyakan dulu kepada si penyandang disabilitasnya mau nggak dibantu gitu Dokter. Terus ketika kita ngomong ini juga, kamu mau cerita sama dia bukan mau untuk membantu dia nih. Oh saya gitu Dok yang mau cerita. Iya. Maksudnya gini, kamu punya temen nih,
dia pengguna kursi roda. Terus kamu mau bicara dengan dia. Nah, apa yang kamu lakukan? Bagaimana sikap kamu gitu ininya? Baik dok, mungkin pertama memberi salam dulu dok. Baru ketika ngomong atau cerita terhadap si penyandang disabilitas, itu kalau bisa jongkok, bisa berlutut, bisa juga duduk. Tapi kalau misalnya kita duduk itu mata kita harus sejajar dengan si penyandang disabilitas. Terus juga dok, kalau ketika jongkok atau berlutut itu kita tidak boleh, kalau usahakan jangan bersender ke kursi rodanya dok. Itu dok. Ya, save grace ininya ya. Ya, betul. Jadi kita tetap menganggap kita itu ngobrolnya itu ini ya, sama dengan teman kita yang lainnya gitu ya. Jadi tidak memandang dia itu sambil berdiri gitu ya. Kita berdiri kemudian dia duduk seperti itu. Kita upayakan kita sejajar. Ya, sangat baik Lydia ininya ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Nathaniel, terima kasih Lydia. Nathaniel, ya Nata, kalau kamu punya teman nih, dia adalah tunanetra, ya, kamu ingin berinteraksi dengan dia, terus dia kan menggunakan tongkat, terus kalian mau jalan bareng ke kampus, gitu ininya. Kamu berniat untuk membantu dia menyeberang jalan. Kira-kira bagaimana kamu melakukannya, Nata? Kok suaranya nggak kedengeran ya, Nata ya? Atau saya yang nggak dengar? Lydia dengar nggak? Tidak, dokter. Nata nggak kedengeran. Nggak ada keluar suaranya. Nggak ada suaranya, Nata. Halo? Iya, itu baru bisa. Sorry dok. Iya. Ini bermasalah. Mungkin kalau untuk kepada teman saya yang tunanetra atau orang yang tunanetra yang mau saya bantu menyeberang jalan, mungkin saya pastikan dulu. Saya tanya dulu apakah dia benar-benar ingin dibantu atau tidak, dengan sopan pastinya. Lalu pada saat kita ingin membantu, kita tidak langsung mengambil tangannya atau meraih tangannya, tapi kita arahkan dia supaya dia yang menggapai tangan kita, biasanya di lengan bagian atas. Lalu kita ajak berjalan, Nata, ya. Lalu kita ajak berjalan dengan pelan, dengan sedikit berada di depan dia. Gitu. Mungkin seperti itu dok. Ya, tapi yang pasti ya. Di belakang kita sedikit ya. Iya dok. Hampir sejajar, tetapi dia ininya. Jadi jangan juga, bisa aja Nata, kalau dia cepat, kita cepat, kan gitu ya. Ini tergantung lah ininya. Oke, thank you. Sharingnya. Nah, jadi bagaimana kalau kita ingin berbicara dengan mereka yang tunarungu, Marta? Marta Esther Dika. Halo Marta. Ya, apa yang kamu lakukan, Marta? Kalau kamu ingin menarik perhatian mereka yang tunarungu. Kalau misalnya tunarungu, yang pertama kita lambaikan dulu tangan kita agar yang tunarungu bisa melihat bahwa kita ingin berkomunikasi dengan yang tunarungu. Kamu melambaikan tangan bagaimana? 1 atau 2? 1 aja dok. 1 ya. Jangan begini-gini ya kan. Gitu ini. Jadi gini aja. Gitu ya. Oke, kemudian
Kemudian untuk berkomunikasi kita bisa menggunakan bahasa isyarat dengan tangan misalnya. Atau itu kita kalau menggunakan saut tangan. Terus kemudian ada lagi nggak caranya untuk bisa menarik perhatian mereka? Kalau untuk yang lain, Dok, kalau untuk berkomunikasi kita bisa menggunakan mulut kita, menggunakan gerakan mulut, Dok. Oke. Untuk menarik perhatian mereka, kita juga bisa menghentakkan kaki ya. Oh, iya, Dok. Atau mengetukkan kaki. Tapi bukan berarti kemudian itu dengan cara yang kasar atau yang membuat kaget gitu, tetapi mungkin gitu kira-kira ininya. Jadi menarik perhatiannya waktu kita menghentakkan gitu. Meskipun dia tunarungu, dia nggak dengar kali ininya, tapi dia melihat gerakan kita. Ya, gerakan kita yang dia lihat seperti itu. Oke, saya senang sekali kita sudah berdiskusi ya bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan 3 penyandang disabilitas. Jadi itu untuk tunarungu, kemudian ada tunanetra, kemudian dengan mereka yang pengguna kursi roda. Dan hal ini sangat penting ya, sangat penting. Dan pada saat kalian nanti melihat, saya yakin sekali negara kita akan terus berkembang dan nantinya kita itu juga akan sama dengan negara-negara maju lainnya, di mana sosialnya itu juga sangat maju. Jadi bukan cuma negara maju itu bukan hanya teknologinya yang maju, tetapi juga attitude-nya itu maju. Kemudian bagaimana menghargai orang lain itu juga lebih maju. Nah, hal-hal ini yang kita bisa kejar ya. Kita bisa kalau nanti kalian menjadi dokter, apakah itu di praktek dokter ataukah kalian nanti di klinik misalnya, itu selalulah menghargai mereka yang penyandang disabilitas ya. Jadi kita menyediakan sarana dan prasarana untuk mereka yang penyandang disabilitas. Termasuk itu adalah ukuran pintu. Ya, jadi ukuran pintu kita itu juga kalau kita misalnya di klinik gitu ininya atau di tempat kita praktek itu didesain untuk bisa muat untuk mereka yang penyandang pengguna kursi roda ya. Jadi jangan sempit gitu ininya karena itu tidak memungkinkan untuk naik masuk. Kemudian remnya itu adalah yang seperti yang kayak kita di pintu masuk, pintu depan lobi ya. Kalau kalian lihat itu ada yang dia landai dari kanan, kemudian ada yang landai dari kiri yang kita bisa naik kalau misalnya pakai kursi roda. Sedangkan di bagian depannya itu pakai tangga. Nah, itu untuk mereka yang penyandang disabel. Kemudian harusnya toilet kita itu juga didesain untuk mereka yang penderita disabel. Jadi kalau kalian lihat, kalau misalnya kayak di bandara itu toiletnya ada satu kan, yang untuk mereka yang lebar, yang besar itu satu toiletnya, itu untuk mereka yang penyandang disabel. Ya, bahkan parkir kalau di luar, parkir itu ada khusus untuk disabel. Jadi ada tandanya itu nanti untuk disabel. Jadi misal kalau di tempat drop off itu biasanya kita kan mobil berhenti. Nah, kalau kita berhenti di tempat yang ada tandanya untuk disable, kita berhenti di situ, maka kita langsung didenda oleh polisi. Karena itu dianggap tidak itu melanggar ketentuan. Ya. Jadi kita tidak boleh meskipun nggak ada orangnya nih, kita nggak boleh parkir di situ. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini yang kita perlu lihat bagaimana kita perlu menyesuaikan attitude kita dengan keadaan dari mereka-mereka yang disabilitas ya. Nah, saya betul-betul sangat-sangat menghargai negara-negara yang sangat peduli dengan disabilitas. Saya banyak sekali ikut workshop ya di beberapa negara di mana mereka itu yang mengutamakan khusus untuk yang disabilitas. Jadi kalau kita apply, kemudian dia apply,
dia pasti akan mendahulukan mereka yang disable. Ya, jadi itu yang luar biasa sekali menurut saya. Ya. Nah, mudah-mudahan kuliah kita dari kemarin dan hari ini terkait dengan strategi komunikasi dengan penyandang keterbatasan, dengan penyandang disabilitas, ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah. Silahkan kalian istirahat dulu sebelum nanti masuk ke kuliah ataupun kegiatan yang berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Saya akan live ya, Hasian ya.